Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan mengaku bahwa penggunaan agama yang dapat membelah masyarakat adalah hal biasa dalam kompetisi politik. Pernyataan ini ia lontarkan dalam wawancaranya dengan stasiun televisi publik ABC Australia 9 Maret yang lalu. Ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Ini sebenarnya sekedar mengkonfirmasi dugaan bahwa di mata Anies, cara apapun halal dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam dunia politik. Selama ini kita mungkin sudah menduga bahwa Anies dan kubunya akan menggunakan politik identitas. Tapi pengakuan ini tak pernah ia lontarkan dengan tegas dan nyata. Karena itu wawancara dengan wartawati ABC ini menurut saya sangat penting. Kali ini Anies dengan jelas menyatakan bahwa menggunakan agama adalah oke dalam mengalahkan lawan. Judul wawancaranya adalah Why Anies Baswedan Has Been Gaining Traction in Indonesia's Presidential Race, yang kalau diterjemahkan adalah mengapa Anies Baswedan memperoleh daya penarik dalam pertarungan pemilihan presiden di Indonesia. Saya hanya menonton wawancara itu di YouTube, hanya sekitar 12 menitan, dan mungkin sekali wawancara lengkapnya lebih panjang. Tapi terus terang, dalam 12 menit itu saya tidak memperoleh jawaban tentang apa yang dimaksud daya penarik Anies. Mungkin saja judul itu cuma clickbait agar orang tertarik menonton. Tapi ya sebenarnya wawancara itu lebih memusatkan perhatian tentang bagaimana hubungan Australia dan Indonesia di mata Anies. Dan di dalam konteks itulah si pewawancara nampaknya agak risau dengan pembelahan politik berdasarkan identitas yang mungkin dilakukan Anies. Si pewawancara mulai dengan menyatakan bahwa saat ini ada pembelahan politik, atau mungkin di Indonesia kita lebih kenal dengan istilah polarisasi politik, banyak dilakukan di dunia. Dia menyebut bahwa itu terjadi di Amerika Serikat dan juga di Australia. Lantas dia masuk ke Indonesia. Dia bilang Anies kan dikecam karena saat memenangkan pemilihan gubernur dulu menggunakan kampanye yang membelah masyarakat dengan menggunakan agama. Apakah Anda menyesal melakukan itu? Tanya si pewawancara. Anies menjawab, pembelahan itu adalah hal biasa dalam politik. Kalau ada dua pihak yang bertarung dan ada perbedaan identitas antara keduanya, maka identitas itu akan menjadi faktor pembelah. Dia memberi contoh. Kalau ada pertarungan kandidat berbeda gender, maka kata Anies, gender akan menjadi pembelah. Begitu juga dengan etnik. Kalau ada pertarungan dua kandidat yang memiliki etnik berbeda, maka etnik akan menjadi faktor pembelah. Terakhir dia menyebut, dalam pertarungan antara kandidat Islam dan Kristen, maka agama akan menjadi faktor pembelah. Itulah jawaban Anies, dan ini mencerminkan cara pandang Anies tentang bagaimana politik dimenangkan. Dia memang kemudian menyatakan bahwa yang penting setelah menang melalui pertarungan yang menggunakan agama itu, si pemenang harus bersikap adil kepada semua kelompok yang berbeda-beda tadi. Dengan bangga dia menggunakan dirinya sebagai contoh. Kata dia, dalam 5 tahun masa kepemimpinannya, dia tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat. Dia tahu bahwa orang melabelkan dia dengan sebutan macam-macam, tapi dia tidak peduli. Yang penting ketika dia memimpin, dia akan melandaskan diri pada 4 pertimbangan, keadilan, kepentingan publik, akal sehat, dan peraturan. Dia bilang dia menantang masyarakat untuk menilai apakah selama memimpin dia bersikap adil pada semua golongan atau tidak. Nah, karena kepintarannya berkata-kata, penonton memang bisa saja tersesat dengan penjelasan Anies. Anies memang jago dalam membangun kesan positif. Padahal kalau dicermati, dia sebenarnya sedang mengalihkan perhatian dari pokok persoalan. Anies sebenarnya secara tidak langsung mengakui dia menggunakan sentimen agama untuk memenangkan pertarungan. Dia tidak bilang iya atau tidak, tapi dia bilang menggunakan sentimen agama adalah wajar untuk menang. Yang penting kalau sudah menang, dia tidak menggunakan agama dalam menentukan kebijakan. Itu yang saya bilang menyesatkan. Isu utamanya adalah bolehkah Anda menggunakan sentimen agama sebagai landasan penentuan siapa yang layak dipilih dan tidak layak dipilih dalam kompetisi politik. Dan dia bilang itu biasa-biasa saja. Dia bahkan mengatakan bahwa itu lazim dilakukan. Sebagai seorang doktor kebijakan publik, seharusnya dia tahu bahwa kalaupun cara semacam itu berulang kali dilakukan, itu adalah sebuah cara yang berbahaya. Bukan hanya karena pemimpin yang terpilih nantinya bisa saja tidak berkualitas, karena yang dipilih hanya karena agamanya, dan bukan karena kecakapan yang memimpin, kapasitasnya, kapabilitasnya.
Tapi yang lebih parah lagi, cara semacam itu akan memecah belah bangsa. Kalau pengkubuan kandidat dilandasi perbedaan agama, para pendukung kandidat pun akan bersatu berdasarkan agama. Pertarungan misalnya bukan lagi soal Anies versus Ahok, kalau kita gunakan contoh 2017. Perseteruan terjadi antara kubu Islam versus Tionghoa Kristen. Itulah yang akan meruntuhkan segenap bangunan kebangsaan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Dan kalau itu terjadi, sudah tidak terlalu penting apa yang Anies lakukan setelah dia menjabat. Dia bisa saja tidak memberi perlakuan berbeda antara warga Muslim dan Kristen. Tapi dia sudah terlanjur mengoyak rajutan hubungan antar kaum Muslim dan Kristen yang bekas-bekasnya terasa untuk waktu yang lama. Dengan cara itu, dia juga memberikan bahan bakar bagi mereka yang menggunakan agama sebagai landasan perjuangan untuk memusuhi pemeluk agama lain untuk semakin solid bersatu. Jadi menurut saya, Anies jelas-jelas sudah bersiap-siap untuk menggunakan agama untuk bertarung menjelang Pilpres nanti. Memang kali ini pertarungannya akan lebih sulit. Tidak seperti ketika melawan Ahok, sekarang semua calon pesaingnya juga Muslim. Tapi kita tentu masih ingat bagaimana kampanye kelompok-kelompok konservatif terhadap Jokowi yang juga Muslim soleh. Nanti pun saya percaya mereka akan menggunakan segala cara untuk menunjukkan Anies lebih Islam daripada lawannya. Untunglah ada wawancara ABC dengan Anies ini. Karena sekarang kita tahu akal bulus Anies dan kubunya. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.